Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam Ustadz masuk surga, dibukakan rezeki oleh Allah, terjauh dari segala bencana musibah, anak-anak bapak menjadi anak soleh soleha, dibukakan pintu rezeki oleh Allah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang tidak menjawab masuk surga juga, mewakili. Kemudian yang caleg mudah-mudahan alhamdulillah dari tempat kita ini lewat dan lulus. Kok gak lunak aminnya? Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hasyr ayat 18. Yang sama kita hormati Ketua NU Kabupaten Damastraya, karena Bapak Kesra sudah berangkat, Ibu Bupati sudah pergi. Yang kita hormati ulama-ulama kita, guru-guru kita, ustadz-ustazah kita yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang kita hormati Ketua Muslimat NU Kabupaten Damastraya beserta jajarannya. Yang kita hormati bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat. Yang kita hormati ibu-ibu, anggota muslimat NU Kabupaten Damastraya, insya Allah juga dimuliakan Allah. Para banser yang di luar, alhamdulillah, pemuda-pemudi istimewa, anak-anak kami, santriwan-santriwati yang hadir hari ini, kaum muslimin dan muslimat, jamaah istighosah yang insya Allah dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang indah kecuali mengucapkan puji, meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmatnya. Yang sangat kita rasakan Bapak Ibu adalah nikmat umur, nikmat kehidupan, nikmat kekuatan, kesehatan, kesempatan. Karena saya tidak biasa pakai mimbar, saya tidak mau diikat-ikat, saya nanti sampai berjalan ke belakang itu. Siapa yang tidur, saya sampai di sana.
Siapa yang ngomong cerita waktu Ustaz cerita, saya juga sampai di sana. Karena sekarang giliran saya untuk berbicara. Sekarang kan banyak juga di atas masjid bercerita juga. Ya. Nikmat kesehatan jasmani dan rohani, alhamdulillah, sehingga kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka ulang tahun lahirnya Muslimat NU yang ke-73. Ini karena kita sehat jasmani rohani. Kalau jasmani saja sehat Bapak Ibu, kita tidak akan sampai di sini. Kemarin saya lihat di bypass, jasmaninya sehat tapi rohaninya sakit, sehingga dia ketawa-ketawa sendiri, bicara sendiri dia. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian nikmat berkumpul hari ini merupakan nikmat yang luar biasa. Untuk itu tidak ada bagi kita alasan untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita bicara tentang nikmat Allah, Bapak Ibu jamaah, luar biasa, tidak mampu kita menghitung. Kenapa? Begitu banyaknya. Habis air laut sebagai tinta, pohon-pohon di gunung sana sebagai pena, daunnya sebagai kertas, kita mau menjumlahkan. Sudah berapa nikmat Allah yang kita nikmati setiap menit, setiap waktu, tidak mampu kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Tidak mampu kita menghitung. Contohnya saja, ada 7 nikmat yang selalu kita manfaatkan. Nikmat mata, alhamdulillah. Kita tadi ke sini tidak pernah dibimbing karena mata kita melihat. Nampak tadi Ibu Bupati, nampak Bapak Kesra, sekarang yang berdiri nampak Ustadz lumayan gagahnya. Itu karena nikmat mata. Ya, laki-laki itu jelas gagah, kalau cantik itu ndak Ustadz itu yang berdiri ini. Ya. Bagaimana hari ini buta mata kita? Satu pun profesor ndak mampu menciptakan mata yang melihat. Alhamdulillah. Di atas mata ada bulu mata, alis mata. Saya sekarang umur sudah 54 tahun, tapi tidak pernah bulu mata, alis matanya panjang sampai sekarang. Kalau disamakan oleh Allah dengan rambut panjang, kumis panjang, jenggot panjang, bulu mata panjang, alis mata panjang, gigi tentu ada nanti di jalan pangkas alis mata, pangkas gigi, tetapi tidak pernah panjang. Nikmat Allah, Allahu Akbar. Di sini saja, belum kemana-mana kita, di sini saja dulu. Nikmat sami' pendengaran. Bapak Ibu jamaah mendengarkan ceramah karena nikmat sami' pendengaran. Ustadz sampai di sini karena nikmat Allah, nikmat kalam. Sedikit bisa baca Al-Quran, sedikit bisa berceramah, justru itu diundang. Tidak pernah Ustaz Bisu diundang. Ada Ustaz Bisu Pak Haji. Ustaz Bisu ceramah bagaimana bentuknya Pak? Alhamdulillah bisa bicara. Tadi kita sama-sama lagu Indonesia Raya, Masya Allah. Sudah itu dengan Asmaul Husna, Masya Allah. Melalui apa? Nikmat kalam. Nah, kalau orang bisu baca Asmaul Husna bagaimana? Orang bisu. Justru itu Allah ulang-ulang dalam Al-Quran nikmat Allah yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat mana lagi yang didustakan? Sampai-sampai dalam satu surat Allah ulang-ulang 31 kali. Satu surat, ibu-ibu. Nikmat mana lagi didustakan? Untuk itu dalam ayat lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa-siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan kutambah.
Tapi siapa yang ingkar atatnimuku, tunggu saja, azabku sungguh sangat pedih. Janji Allah pasti. Tidak sama dengan janji manusia. Manusia kadang kala berjanji lupa dengan janjinya, tetapi Allah berjanji, kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah. Nah, kemarin saya diundang oleh beberapa instansi dan pensiun. Apa katanya? Pak Ustadz, kata Pak Ustadz, Allah itu pasti janjinya, kami orang-orang pensiun ini sampai sekarang tidak naik-naik gaji dan pensiunnya, sedangkan kami rajin sholat baca Al-Quran terus. Dari segi materi tidak, uang tidak ditambah, gaji tidak ditambah, tetapi dibentulan ditambah kekuatan, kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, keteraman. Banyak betul uang, badan sakit-sakit, ya, uang banyak, harta banyak, makan tak boleh banyak, kan percuma itu. Rumahnya bertingkat 4, tapi tidak mampu lagi naik ke tingkat 4 itu, duduk aja di sudut ini. Mobilnya mewah, masuk ke dalam mobilnya ibaratkan masuk ke dalam kulkas, begitu dingin, tapi sayang, sungguh sayang, tidak boleh kena AC. Mana yang bagus ibu? Badan sehat, uang banyak, Bu, kedua-duanya. Badan sehat, uang banyak, ibadah mantap, alah tuh, ngapa pusing-pusing betul kita. Allah akan tambah. Tapi kalau tidak, tunggu saja, azab akan datang. Kita lihat sekarang, uang banyak, harta banyak, kata orang Padang Sumatera Barat, rumah batingke-tingke, sedan bakile-kile, piti balipe-lipe, ame sampai 27 bele, bini barampe, tapi tidurnya di penjara. Ada ibu-ibu? Mana yang tenang sama kita? Kita bertemu tiap hari, suami istri, menantu mertua, cucu dengan anak, begitu indah, begitu bahagia, walaupun hidup sederhana. Ya Bu? Bu? Apa yang ianya? Bahagia kita, syukuri nikmat Allah. Kemudian selawat, barangkali salam. Tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau seorang pemimpin rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Mudah-mudahan kita semua juga membawa rahmat, apalagi untuk pemimpin-pemimpin kita ke depan, pemimpin yang bawa rahmat untuk seluruh umat. Nah, ini dibuktikan oleh Rasulullah. Kita seorang suami yang bawa rahmat, kita seorang istri yang bawa rahmat, kita seorang menantu yang bawa rahmat, kita seorang pemimpin yang bawa rahmat, kita seorang ustadz yang bawa rahmat, jangan ustadz bawa laknat. Bawa rahmat. Contohnya sekarang kita bawa rahmat, ibu-ibu. Semuanya kita hadir ini membawa rahmat untuk pribadi kita, keluarga kita, kabupaten kita, mungkin Sumatera Barat. Ini bawa rahmat ini. Hadir seperti ini. Bapak dan Ibu, jamaah istighosah dalam rangka lahirnya muslimat NU ke-73 yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah dengan iradat Allah kita dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah sebagai ibadah hendaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Karena kita peringatan ulang tahun Muslimat Nahdlatul Ulama, dan tadi saya dapat bisikan karena sekarang sudah masuk pula bulan Rajab Pak Ustadz, sedikit dimasukkan saja
apa yang terjadi di bulan Rajab itu. Jadi kedua-duanya kita peringati. Ya, apa guna peringatan itu? Masih ingat, Bu? Bapak Haji masih ingat, Pak? Guna peringatan? Ada dua guna peringatan itu. Pertama, supaya kita selalu ingat. Manusia pelipah, tolong ingatkan. Yang kedua, dengan peringatan itu hendaknya ada perubahan. Ini guna peringatan itu. Ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ada dari manusia. Mana contoh Pak Ustadz? Contoh dari manusia, contoh pula dari Allah nanti. Dari manusia, seorang ayah beri peringatan kepada anaknya. Apa kata ayah kepada anaknya? Wahai anakku sayang, jangan main di sana nak, nanti kamu jatuh, hanyut. Ini peringatan pertama. Anak nak mau pindah dia. Yang kedua ditambah volumenya. Yang pertama pakai sayang, yang kedua tidak ada sayangnya lagi. Oi nak, jangan main di sana, nanti hujan kamu hanyut. Nah ini yang keduanya. Yang ketiga, hoi tidak kedengaran kamu. Tidak ada perubahan. Ilmunya kecil orang Padang, basi pakak, basi bana, basi cuet, basi acu, basi tahan. Memangnya gue pikirin? Tidak ada perubahan. Akan percuma peringatan. Itu dari manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan kepada kita pribadi, Damasraya, Sumatera Barat, Indonesia, sampai saat ini Allah selalu beri peringatan. Secara pribadi, ini ayah-ayah saya ini waktu muda, oh luar biasa. Bunda-bunda ini waktu muda, waduh, bentuknya cantik, mukanya penuh mengkilat, tenaganya kuat. Dulu, ya Bu, sholatnya lurus, Allahu Akbar. Dulu, sekarang mulai diberi peringatan Allah. Ini peringatan ini. Ya. Sudah sekian uban mulai bertabur, gigi mulai gugur, kulit mulai kendur, mata mulai kabur, tenaga mulai uzur, duduk sudah maunjur, makan sudah bubur, sudah dekat ke pintu kubur. Itu pasti siapapun orangnya. Ada enggak perubahan? Sudah 60 enggak juga sholat lagi, enggak juga datang ke masjid. Berarti enggak ada perubahan. Peringatan pribadi. Sumatera Barat, contoh Kota Padang lagi peringatan oleh Allah. Saya masih ingat di tahun 2007, gempanya masih goyang zikir, la ilaha illallah, la ilaha, goyang zikir, tidak ada rumah yang roboh. Ada perubahan enggak? Kalau tidak ada perubahan, saya akan tambah. Di tahun 2009, itu bukan goyang zikir lagi, tetapi goyang inul darah tinggi. Iza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu, bumi ini ingin mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Apa kata bumi? Saya tidak mampu lagi menahan. Begitu banyak umat di atas dunia ini, tapi tidak mensyukuri nikmat Allah. Saya mau keluar katanya. Lihat sekarang, namanya Sisun, tsunami ingin naik juga. Sisun namanya Bu. Kemarin di Sunda dia. Biasanya tsunami itu gempa dulu seperti di Aceh, gempa dulu baru Sisun datang. Tapi di Sunda, setelah Sunda itu langsung saja Sisun sedang bergoyang-goyang. Iya. Kemudian SEA Games, bumi selalu bergerak. Kemarin di Solok Selatan, Pasaman, kemudian Kota Padang. Gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan darat, udara, angin puting beliung, banjir di mana-mana. Wa qalal insanu ma, manusia bertanya, kenapa bumi jadi begini? Kenapa gempa datang, tsunami datang? Allah jawab pada surah Ar-Rum 41. Zoharol fasadu fil barri wal bah bima kasabat aidinas, terjadinya bencana di darat, di laut,
ulah perbuatan tingkah laku perangai manusia. Lihat, baca sejarah Bapak Ibu, waktu Nabi Lut, apa kejadiannya? Hujan batu. Hujan batu Pak Ustaz. Laki-laki berhubungan dengan laki-laki namanya homoseks. Di zaman Nabi Lut, kaum Hawa terbuang, kaum pria bercinta, bercumbu sesamanya. Azab Allah diturunkan, negeri dihancur lumatkan. Azab Allah diturunkan, negeri dihancur lumatkan. Itulah cermin kehidupan bagi kita semua. Seperti itu Pak Ustaz. Laki-laki berhubungan laki, yang perempuan tidak berguna. Datang namanya hujan batu. Sudah itu tidak ada perubahan, Allah balikkan bumi. Sejarah berbicara, waktu Nabi Nuh, penyakit kulit kudis kurap. Sudah itu banjir datang, tsunami datang. Kenapa? Istri durhaka kepada suami. Iya Bu, iya Bu. Suami waktu itu, waktu Nabi Nuh, dibilang suaminya gila. Suami saya gila, karena Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas bukit. Apa kata istrinya? Suami saya gila. Orang buat kapal di atas, di tepi laut, dia di atas bukit, gila. Anaknya namanya Kan'an. Apa katanya? Ayah saya gila. Orang buat kapal di tepi laut, dia di atas bukit, gila. Umatnya luar biasa, sehingga datang bencana musibah. Kita tarik ke negara Indonesia. Kira-kira ada enggak istri yang durhaka kepada suami? Di tempat saya diusir Pak. Waktu dia muda, iya yangku, apit mas. Udah tua, enggak bisa lagi, usir mas, berangkat mas. Berapa dosanya? Enggak ada gunanya lagi. Ada enggak anak durhaka kepada orang tua? Luar biasa banyaknya. Ada orang tuanya dibunuh, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullahaladzim. Bencana datang ke negara kita, daerah kita. Nah, bagaimana supaya bencana musibah itu jangan sampai datang? Apa kiatnya Pak Ustadz? Ini yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, termasuk Bapak Kesra, termasuk tadi Ketua NU. Kita sampaikan setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil tanpa minyak nanti berhenti di pendakian. Ya. Ada kiannya. Pertama, kita betul-betul taubatan nasuha, taubat kita. Tinggalkan perbuatan maksiat, buat zolim terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Tinggalkan, jauhi. Nah, makanya ini guna peringatan itu. Sebab manusia mempunyai 3 dimensi, itu 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, memori, nostalgia. Masa sekarang realita, fakta, kenyataan. Masa yang akan datang harapan, impian, hayalan, cita-cita. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa mengambil pelajaran masa lalu. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih berprestasi dibanding hari ini seluruhnya. Ya Ibu, kok enggak semangat? Kemarin kita lalai sholat, besok enggak lagi. Ya, ini sudah macam-macam orang azan di masjid, di musola. Ada azan anak kecil, ada azan orang tua, ada azan. Nah, azan yang muda, anak kecil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar aja lah, ini sinetron sedang berjalan nih. Dibiarkan saja, seolah-olah tidak ada kedengaran. Ada orang tua azan, gigi tidak ada, tenaga tidak ada, angoklah sasak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua, tidak ada yang lurus lagi.
Allahu Akbar. Rupanya yang ke depan imam tua juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Sami Allah. Nah, biar saja lah kan orang tua. Orang tua ini sudah banyak lupa. Baca surat At-Tin. Wattini wazaitun wa turi sinin. Lanjut. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kemana pergi? Dibaca surah Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu. Hah, kemana juga pergi? Ditukar ayatnya surah Al-Kafirun, Pak. Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun walantum ma'badum walantum ma'babude walantum ma'babatum walantum ma'babude walantum ma'babtun. Enggak bertemu ujungnya. Apa kata jemaah? Kok panjang betul Al-Kafirun? Ada anak TPA, lakum dinukum walakum dinukum waliyadim. Biar saja orang tua. Nah begitu anak muda lagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Seperti itu orang azan, mari sholat, mari ke surga, mari merebut kemenangan bersama-sama. Ada juga yang menjawab, hayya 'alas shalah, bagi nyuang selah. Hayya 'alal falah, yang tua-tua sajalah. Hayya 'alal falah, lebih baik menonton film India. Kemarin ya, besok dah. Mari tinggalkan aktivitas, mari kita ramai ke rumah Allah. Berarti ada perubahan. Kemarin jarang baca Al-Quran di rumah, besok semuanya kita baca Al-Quran. Ini kiat, berarti kita sudah betul-betul taubat kita. Iya, Bu? Ini yang pertama. Yang kedua, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Betul-betul kita beriman, bertakwa kepada Allah, supaya bencana musibah, kalau sudah dari atas sampai ke bawah beriman, apa kata Allah? Pemimpin beriman, pejabat beriman, bertakwa kepada Allah, umatnya beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fata'na alaihim barakatim minas samil ar. Seandainya penduduk Damasraya, penduduk Sumatera Barat, penduduk Indonesia beriman, bertakwa kepada Allah, akan kami datangkan keberkatan dari langit dan dari bumi. Kalau tidak, tunggu saja. Dalam rumah tangga, ayah beriman, ayah bertakwa, ibu beriman, ibu bertakwa, anak bertakwa. Insya Allah rumah tangganya baik, jauh dari bencana. Ini yang kedua. Yang ketiga, selalu ingat kepada Allah, zikrullah. Di mana saja. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri kita, di mana? Di ladang, di bukit, di pasar, di sekolah, ingat kepada Allah. Waktu kita duduk, ingat kepada Allah. Waktu tidur, ingat kepada Allah. Sekarang kita betul-betul ingat kepada Allah. Sampai-sampai tadi selalu berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, ini menjauhkan bencana dari Damasraya, dari tempat kita ini, insya Allah. Kota Padang dulu diramalkan 2010, bahkan baru-baru ini juga akan datang gempa yang dahsyat. 8,9. Astagfirullah.
Ada dulu tim 9 dari Jepang akan datang ke Kota Padang, gempa bumi dahsyat dan tsunami. Katanya Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, datang ke Kota Padang tuh. Rupanya sampai di tepi laut, ibu-ibu anak TK sedang baca Asmaul Husna. Anak kecil, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Luar biasa sarapan paginya, Bu. Asmaul Husna. Sudah itu SD, SMP, SMA. Karena banyak itu sekolah di pesisir pantai itu Kota Padang. Rupanya sarapan pagi juga itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Dari TK, SD, SMP, SMA. Apa kata malaikat? Kau tidak bisa nih. Lihat menjelis taklim, udah tua-tua. Saya selalu isi di pesisir pantai itu. Baru-baru ini di Padang Selatan namanya, di bawah jembatan Siti Nurbaya, namanya Masjid Nurul Huda. Saya diundang, luar biasa yang tua-tua majelis taklimnya. Pembawa acara tua, yang mengaji tua. Asmaul Husna, robananya, waduh semangat. Waktu dia baca semuna, waduh luar biasa. Walaupun giginya tidak ada, semangatnya 45. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Sudah sesak nafasnya. Semangatnya luar biasa. Apa kata malaikat kepada Allah? Malaikat datang lagi. Lapor. Ya Allah, saya tidak mampu mendatangkan tsunami ke Kota Padang dan Sumatera Barat. Karena di Kota Padang dan Sumatera Barat itu masih menyebut namamu ya Allah, membesarkan namamu ya Allah. Luar biasa ya Allah. Mulai dari nang kete-kete sampai ke nang gaye-gaye. Mulai dari Nabari Cilale sampai ke Bajariawe. Mulai dari nambah tungke-tungke sampai ke nama ince-ince. Mulai dari gale belek sampai ke orang gale pange. Membaca namamu ya Allah, laporan selesai. Ada datang tsunami, Bu? Tidak ada. Berarti Asmaul Husna menangkal. Ini yang kita lakukan hari ini luar biasa. Ya, insya Allah kita terjauh dari bencana musibah. Selalu ingat kepada Allah. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa. Naik ke atas mobil kita, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur. Bacalah ayat-ayat Allah, surah Al-Falaq, surah An-Nas, Al-Ikhlas, dan apa yang hafal bagi kita. Masuk ke dalam masjid, berdoa. Keluar dari masjid, berdoa. Ingat kepada Allah. Masuk WC, ingat kepada Allah. Luar WC, bangun tidur, mau tidur, mau makan, sudah makan, Masya Allah. Jadi ibadah semuanya. Bapak dan Ibu, nomor berapa, Bu? Nomor berapa tadi, Bu? Bu? Ada tahu, Bu? Menyimak atau menyamak? Ini ada dua itu, ada menyimak dan menyamak sih. Ya? Yang keempat. Nah, yang keempat, ramaikanlah rumah-rumah Allah. Ya, ramaikan rumah Allah seperti ini. Insya Allah terjauh dari bencana. Yang kelima, ikalah hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang di antara kita. Seperti ini kita berkumpul, alhamdulillah bencana akan jauh. Itu disampaikan, itu intinya pertemuan kita ini. Disampaikan oleh Ibu Ketua, Bapak Ketua, termasuk Bapak Kesra tadi, bagaimana kita bersatu umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu di tali Allah dan janganlah kamu bercerai berai. Itu kata Allah. Kata Rasulullah, al jamaatur rahmah wal firqatul azab. Apabila berjamaah, apabila bersatu kita di Damas Raya ini, insya Allah rahmat Allah turun. Tapi kalau anda bersifat individualistis, mementingkan diri sendiri, azab Allah yang akan datang. Itu menurut Rasulullah. Imam Al-Ghazali selalu kita sampaikan, hiduplah kamu seperti dua tangan dan janganlah kamu hidup seperti dua mata. Bagaimana mata kita? Mata kanan yang sakit, mata kiri tidak mau membantu.
mata kiri yang sakit, mata kanan tidak mau menolong. Tapi tangan kita Bapak Ibu, tangan kanan yang gatal, tangan kiri yang membantu. Tangan kiri yang gatal, tangan kanan yang menolong. Keduanya gatal, main garut-garutan. Tolong menolong. Bersatu kita. Nah, jari kita Bapak Ibu lihat nih jari kita. Berbeda, itu sampai kalau pakai secara tadi. Semua kita berbeda tapi tetap satu. Ini tambah lagi minyak Bapak Ibu. Berarti tambah lagi jadwalnya. 2 lagi datang. Alhamdulillah. Segar lah tuh. Mudah-mudahan Ustadz bertambah segar. Amin. Jamaahnya juga segar. Amin. Lihat jari kita. Ini selalu kita sampaikan. Kemana-mana kita bawa. Nah, ini mungkin Bapak pimpinan, Bapak Bupati tidak mampu dia kerja sendiri. Nah, ini orang pintar. Bapak Rafiq. Nah, saya karena melalui Bapak Rafiq, Bapak Haji Rafiq yang menghubungi saya sudah sekian kali. Insya Allah Pak, saya akan hadir ke Damasraya. Ya, nah ini tolong Ustadz Syarial Saher. Sudah 100% belum? Ulama jangan sombong. Tidak mampu dia kerja sendirian, walaupun besar. Ya Bu, ini si jari manis, orang kaya, konglomerat, orang pakai piang. Kalau tidak ada orang punya uang nih, oh susah kita maju. Makanya cincin di jari manis Bu, orang kaya. Makanya Damasraya ini bupatinya termasuk orang yang termuda, terganteng, terkaya ya juga. Iya, saya sudah sekian kali ke Sungai Rumbai itu, sekian khatib di masjid-masjid di Sungai Rumbai. Itu tidurnya di mes Bapak Wali Nagari. Waktu itu saya tahu Tuan Takur. Itu informasi di sana Pak. Saya tinggal di sana. Sekian ustaz dari Padang. Kemudian siap sholat Idul Fitri. Semua khatib datang ke rumah Bapak Wali yang besar di belakang itu. Makan sama-sama, berdoa. Luar biasa. Ini yang bawa rahmat ini. Pemimpin yang bawa rahmat. Orang yang bawa rahmat. Insya Allah semuanya orang akan mendoakan. Awak gagah, ganteng, kayo, ndak lo sombong. Alhamdulillah. Kau bantu entah apa-apa Onge gadang lo pada badan. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu-ibu sampai di mana tadi Bu? Jari manis orang kaya. Ya. Nah ini paling kecil. Paling kecil jangan diremehkan, walaupun dia kecil. Saya jatuh di jalan itu karena batu kecil Bu. Batu besar tidak jatuh kita. Jangan diremehkan orang kecil-kecil ini. Ini kadang-kadang orang kecil diremehkan. Sedangkan naiknya ke atas itu karena gara-gara orang kecil di bawah. Dia sampai ke atas itu kan gara-gara orang di bawah itu. Kalau tidak ada orang badak sampai dia di atas. Iya kan? Nah, kadang-kadang sampai di atas lupa yang di bawah. Biasanya rajin membaca ayat kursi, kursinya dapat ayatnya, lupa pula. Jangan berlupa. Datangi lagi, karena kita naik dari sana. Ingat, yang kecil, pemuda dan pemudi. Masjid ini bisa dibangun, angkat pasir, angkat besi, angkat batu, tidak bisa yang tua-tua, yang muda-muda. Banser muncul, tadi lihat, luar biasa. Karena kita bersatu. Alhamdulillah. Kita contohkan Bapak dan Ibu. Nah ini, walaupun kita berbeda, tapi tetap satu. Nah, ini contoh. Tidak mampu sendiri, berdua, sama-sama baru maju dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saling asu. Jangan kita saling gasak, gesek, gosok. Kita saling merangkul, jangan kita saling memukul. Ama mukul tuh orang bisa menang, iya bah satu jua wak. Kalau ada beko yang namanya pekat, penyakit masyarakat, ayo bah sama-sama lo tua.
Nggak bisa jikut jurang liar sampai tinju, nggak jikut. Tapi kalau satu kita, insya Allah. Nah, di rumah kita ibu-ibu juga bersatu mendidik anak. Bersatu kita untuk Al-Quran. Mari kita habiskan Al-Quran, uang kita dengan Al-Quran, hafal Al-Quran. Kapan perlu ustaz-ustazah kita lebih besar gajinya, karena ini akan kita tunggu sekarang Bapak Ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan peringatan ulang tahun kelahiran muslimat, betul-betul nanti tumbuhlah hafiz-hafizah dari Kabupaten Damasraya, karena kita bersatu. Niat kita, alhamdulillah. Coba dengan Al-Quran itu Bapak Ibu, insya Allah kita bisa kaya. Ini lihat anak Bapak Haji Rafi, alhamdulillah. Uang mudah, dunia dapat, akhirat menunggu. Ya Bu, melalui Al-Qur, saya sampai hari ini tidak lulus pegawai negeri, karena tidak pernah mendaftar. Tapi alhamdulillah, saya selalu Al-Quran, walaupun satu ayat Pak. Bisa hidup kemana saja, bisa hidup melalui Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Dengan Al-Quran saja, tapi alhamdulillah, kita tidak kalah. Al-Quran membawa berkah. Anak-anak kita cinta kepada Al-Quran, dia baca Al-Quran, sehingga nanti kita meninggal dunia Bapak dan Ibu-ibu, dia bisa mendoakan orang tuanya. Sekarang banyak orang yang ilmunya tinggi, tetapi baca Al-Quran tidak bisa. Disuruh menyolatkan orang tuanya tidak bisa, baca Al-Quran tidak bisa. Untuk itu PR kita Bapak dan Ibu-ibu, mari kita bersama-sama untuk memajukan daerah kita, memajukan agama di tempat kita. Hari ini hendaknya lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih berprestasi dibanding hari ini. Barangkali inilah Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya. Apa kiat-kiatnya tadi Bu? Supaya bencana jauh. Pertama, apa yang pertama? Taubatan nasuha, taubat kita. Yang kedua, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, selalu ingat kepada Allah, zikrullah. Yang keempat, ramaikan rumah Allah. Yang kelima, ikat hubungan silatur. Insyaallah dengan yang 5 ini kita akan selamat dunia akhirat insyaallah. Sebab Allah ciptakan Islam itu serba 5. Rukun Islam 5, sholat sehari semalam 5. Ada hadis, ingatlah yang 5 sebelum datang yang mati. Kita Bapak Ibu dibungkus, diikat dengan 5 ikatan. Ya Bu, jari kita 5, Pancasila 5, masuk ke dalam rumah tangga, bertemu dengan suami berapa hurufnya Bu? 5. Istri berapa hurufnya? 5 juga. Kawin berapa hurufnya? Nikah berapa hurufnya? Rujuk berapa hurufnya? Cerai berapa hurufnya? 5 juga. Ya Bu. Apalagi yang 5? Islam berapa hurufnya? 5 juga. Ayat yang pertama turun surah Al berapa ayat? 5 juga. Pergi ke pasar bertemu serba 5.000. Dibeli kaset 5.000. Sampai di rumah dibunyikan lagunya 5 menit lagi sur. 5 juga. Insyaallah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita terjauh dari segala bencana musibah. Selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Bahagia kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.